Halo semuanya, saya Vanessa dari Channel Report ASEAN. Kita mentransfer dana dari donatur jadi bahan untuk pembuat, terus pembuat dapat income, fashionnya kita kirim ke hospital. Niki bisa jelasin nggak membuat face shield-nya ini pembayarannya bagaimana sistemnya? Mereka tiap ambil materials itu bisa bikin 50 pieces face shield, dan setiap face shield yang dibuat mereka terima Rp500. Jadi dengan 50 pieces face shield mereka bisa menghasilkan 25.000. Karena banyak sekali tim pembuat sekarang, sehari kami jatahin satu pembuat bisa bikin 100 pieces face shield dan mereka dapat 50.000. Dan kalau misalnya udah di atas 150 pieces jadinya 550. Kalau misalnya 250 lagi berarti udah 600. Terus donaturnya so far udah berapa orang? Kalau nggak salah mungkin udah 30-an orang. Dari donatur itu ada yang friends and family yang cukup aktif. Kalau misalnya kita dapat masalah apa, kita bisa discuss sama mereka dan mereka juga bantu kasih solusi. Ada yang memang cuma donate, terus mereka cuma lihat update di Instagram. Ada juga yang kita kirim laporan daily kayak, oh hari ini udah kirim berapa face shield dan sisa dananya berapa. Mungkin ini lebih ke non-profit, soalnya kita sebenarnya nggak dapat anything financially back. Jadi dananya diputar di dalam terus, nggak keluar. Memang ada beberapa perusahaan yang mau beli face shield untuk karyawan mereka. Jadi kita juga jualnya lebih tinggi sedikit dari hitungan untuk donatur. Tapi hasil dari itu juga tetap kita masukin ke dalam sebagai modal beli bahan dan bayar pembuat sih. Nah, sekarang kan Niki masih di Pontianak. Menurut Niki sendiri ada nggak perbedaan kebijakan pemerintah sama respon dari masyarakat di kota-kota besar sama kota-kota kecil? Sebenarnya kalau menurut aku sih memang kebijakan pemerintah di berbagai daerah beda-beda ya. Soalnya pemerintah pusat kan kasih power ke pemerintah daerah untuk tentuin yang mana yang paling cocok untuk daerah kalian. Dan memang kalau Jakarta, Bandung itu udah PSBB, dan di Kalbar juga tergantung pemerintahnya. Maksudnya bagusnya gimana, karena memang ini a big dilemma. Kalau misalnya PSBB makin banyak orang yang nggak bisa kerja, kalau nggak PSBB makin banyak orang yang terjangkit. Jadi memang ini agak susah. Jadi kebijakan pemerintah Kalbar yang udah diimplementasikan itu apa aja? Mulai 24 April, tadinya gubernur kita bilang 1 hari penerbangan dari Jakarta itu setiap maskapai cuma boleh 1 flight. Tapi ternyata pemerintah pusat announce kalau semua penerbangan untuk penumpang itu udah nggak boleh. Jadi otomatis udah nggak ada yang bisa masuk ke Kalbar lagi dan kita juga udah nggak bisa keluar. Jadi sebenarnya udah partially lockdown, tapi kita masih kerja sih sehari-harinya. Dan kita sekarang udah bisa tes untuk COVID-19 ini di dalam Kalbar. Jalanan di Pontianak ditutup untuk menghindari keramaian. Dan banyak juga polisi yang berkeliaran edukasi masyarakat tentang pentingnya pakai masker. Itu sih yang kelihatan ya kalau sebagai masyarakat. Menurut Niki sendiri, pemerintah sama masyarakat mestinya bertindaknya bagaimana ya terhadap COVID-19 seperti sekarang ini? Memang ini keadaan sangat sulit ya. Maksudnya kalau misalnya jadi pemerintah itu a very very big dilemma. Soalnya ini masalah kesehatan dan ada kaitannya dengan ekonomi. Cuman kalau aku boleh kasih saran, sebenarnya masyarakat yang butuh penghasilan dan kehilangan mata pencaharian, mereka kalau bisa jangan dikasih donasi sembako aja. Mereka bisa dikasih pekerjaan. Jadi mereka ada penghasilan. Karena kalau misalnya cuma dikasih sembako, itu doesn't last dan mereka nggak belajar skill baru yang bisa sustainable. Kalau misalnya dikasih kerjaan, sebenarnya ini kan cuma shift in demand. Karena demand untuk entertainment di luar rumah nggak ada, tapi kan demand untuk barang-barang yang bisa dilakukan dan dikonsum dalam rumah kan jadi naik juga kan. Jadi mungkin kita bisa utilize itu. Misalnya kita ngajarin orang yang kehilangan mata pencaharian untuk bikin jamu, kan sekarang demand untuk jamu kan naik. Dijadiin satpam karena sekarang crime rates naik, atau diajarin bikin masker kain. Dengan gitu mereka bisa survive on their own, dan skill ini biarpun COVID sudah selesai, mereka dapat skill baru. Ya memang situasi ini kan sangat sulit, jadi kita harus lebih kreatif sih ya, mencari solution yang bisa
fix more than one problem. Niki, ada nggak bayangan Indonesia atau Pontianak atau dunia itu akan terlihat seperti apa setelah COVID-19 ini mereda? Awalnya aku mikirnya ini mungkin cuma berlangsung 2-3 bulan, habis itu kita akan go back to the old normal, kita akan kerja seperti biasa, sekolah seperti biasa. Tapi setelah sebulan lebih menjalani dan udah baca beberapa artikel, kayaknya the world will never be the same anymore, or better or worse. Orang-orang kan sekarang udah di rumah aja, mereka terpaksa harus belajar mengutilize digital platform better. Jadi kalau misalnya even this is over, bisa aja mereka meetingnya di rumah aja, belajarnya di rumah aja, dan mereka otomatis juga udah lebih aware dengan hygiene. Semoga kedepannya biarpun ini udah berakhir, mereka tetap membiasakan cuci tangan, semoga juga pakai masker terus. Mungkin itu harus berjalan selama setahun ke depan kan. Semoga aja dengan surviving pandemic ini mereka dapat skill-skill baru juga. Itu kan bisa aja menjadi peluang bisnis baru juga untuk mereka. Semoga healthcare system kita juga jadi lebih prepared kalau misalnya ada sesuatu yang similar datang lagi, karena bisa aja kan kita juga nggak tahu apa yang akan terjadi in the future. Kita cuma bisa progress from now, learn something from it, then do better in the future. Yang terakhir, Niki, ada pesan apa nggak ya untuk masyarakat awam di luar sana yang sekarang semuanya mudah-mudahan masih lagi aman-aman PSBB? Mungkin yang paling dasar itu tahu betapa pentingnya di rumah aja, terus betapa pentingnya cuci tangan, pakai masker. Terus kalau memang kita bisa kerjain lebih dari itu, semoga sih semuanya juga bisa ikut project yang bisa membantu masyarakat yang kehilangan mata pencaharian dan juga membantu tenaga medis. Sebenarnya nggak perlu ribet-ribet, tinggal nanya aja dokter yang langganan kita, mereka masih praktek atau enggak, kalau memang perlu face shield atau perlu APD. Sekarang kan memang banyak grup-grup relawan yang supply APD. Kita tinggal cari aja terus supply ke dokter langganan kita. Bayangkan kalau misalnya semuanya yang di rumah aja nyari dokter langganannya, berapa banyak dokter dan tenaga medis yang bisa terbantu hanya dengan itu. Dan itu semua bisa dilakukan di rumah aja, tinggal chat atau telepon dokternya. Oke, makasih ya Niki. Ini insightful banget. Terima kasih udah meluangkan segitu banyak waktu untuk membantu semua staf medis di Kalbar. Semoga mereka tetap aman dan kita semua bisa appreciative effort-effort mereka untuk melindungi kita semua sekarang ini. Terima kasih kepada relawan Face Shield Kalimantan Barat yang telah memberi bantuan kepada Puskesmas Balesebut. Harapan kami ini bisa membantu kami mencegah perkembangan COVID-19 di Kecamatan Jangkar, khususnya kepada kawan-kawan nakes di Balesebut. Sekali lagi, terima kasih. Semoga Tuhan memberi rezeki yang melimpah kepada kita semua. Amin.